Cerita dimulai dengan kondisi MC yang tampak sangat kacau balau saat sebuah suara berteriak bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tak lama kemudian, seorang gadis menyuruh Crash untuk segera mencuri kutukan yang sedang menjangkiti Lord Arthur. Crash mengatakan dia sudah mencapai batasnya, namun tetap akan segera mulai mencuri kutukan itu. Energi ungu miliknya meledak, dan bersamanya dia mulai mencuri kutukan tersebut. Kita diperkenalkan pada Crash. Dia dianggap sebagai kegagalan meskipun lahir dari garis keluarga terkuat. Matanya membelalak saat dia menyerap kutukan itu. Kemampuannya yang disebut Black Hood aktif. Orang yang kutukannya dicuri tampak terkejut. Ini adalah kemampuan yang mampu mencuri kutukan dari orang lain dan memindahkannya ke dirinya sendiri. Untuk memberikan sedikit latar belakang lagi tentang Crash. Dia termasuk bagian dari Blue Sky Generation, kelompok pahlawan yang bertarung melawan erosi dunia. Sementara Lord Arthur, yang kini bebas dari kutukan, menerima ramuan pemulihan dari rekan-rekannya. Crash merasakan rasa sakit yang tak tertahankan hingga jatuh berlutut. Lord Arthur menatap langit, masih lemah, tapi sudah merasa jauh lebih baik. Tiba-tiba, seorang ksatria kerangka yang menunggangi kuda iblis muncul di langit. Makhluk itu tampak serius dengan tanduk patah dan satu mata bercahaya biru. Tanpa membuang waktu, ia melepaskan bola api raksasa ke arah pegunungan. Lord Arthur tampak putus asa, bertanya-tanya apakah mereka bisa melawan ksatria biru itu dengan jumlah orang yang begitu sedikit. Tak lama kemudian, pedangnya jatuh ke tanah dan dia berkata bahwa tidak mungkin memenangkan pertarungan ini. Arthur yang putus asa memanggil Sigranabella dan Mary mendekatinya. Semua gadis itu memeluknya bersama-sama. Sementara itu, Crash bangkit dengan terengah-engah dan memanggil nama sang Lord. Dia benar-benar marah, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan sang pahlawan itu. Lord Arthur, dengan darah menetes dari mulutnya, berkata, tidak ada cara untuk mengalahkan makhluk itu. Crash yang berlutut mendengar manusia terhebat, Arthur, mengucapkan kata-kata kosong tanpa semangat, menunjukkan sepenuhnya hilangnya kepercayaan pada kemenangan. Namun justru kemarahan Crash memuncak hanya dengan memikirkan kata menyerah. Karena itu, Lord dan kelompoknya membelakangi tumpukan mayat rekan-rekan mereka. Crash berteriak marah, bertanya berapa banyak orang yang dikorbankan hanya agar dia bisa bersama para wanitanya. Salah satu gadis menyuruh Crash menutup mulutnya. Sean membela sang Lord, mengatakan bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dia menghina Crash, menyebutnya sampah yang hanya tahu mencuri. Crash yang geram membalas bahwa gadis itu sangat lancang menyebutnya sampah. Dia menunjuk ke arah kelompok Lord dan bertanya bagaimana mereka bisa mengatakan hal itu kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Dia berteriak bahwa tanpa kemampuannya, kelompok itu bahkan tidak akan bisa mencapai posisi seperti sekarang. Dengan tatapan gila di matanya, dia menawarkan untuk menyegarkan ingatan mereka. Dimulai dari Abella. Abella, salah satu penyihir dari Menara Sihir dan anggota Blue Sky Generation, khawatir pada sang Lord. Crash mengingatkan bahwa Abella tidak bisa menggunakan sihir karena kutukan yang harus dicuri olehnya. Saat Crash menderita karena kutukan itu, gadis tersebut menyerangnya ketika dia pergi mengambil obat pereda nyeri. Gadis itu tampak terkejut, mengingat masa lalu. Crash berkata bahwa sikapnya yang selalu mengabaikan orang lain tidak pernah berubah sejak saat itu. Selanjutnya, dia beralih ke Meridiana, tombak terkuat kekaisaran. Dia menyebutnya idiot tanpa otak yang akan jatuh pada kutukan apapun lalu menangis memintanya mencuri kutukan tersebut. Dan juga sang putri yang menyebutnya sampah setelah Crash mengorbankan matanya sendiri demi menyembuhkan mata sang putri. Crash bertanya apakah sang putri tahu bagaimana perasaannya saat membantu, bahkan setelah dia dibully di akademi hanya karena berasal dari faksi berbeda. Dulu di akademi, dia sering dipukuli dan disebut kegagalan karena tidak bisa melawan. Meski begitu, dia menahan segala penghinaan dan tetap menyembuhkan mata sang putri. Dia melakukan semua itu karena sang putri adalah bagian dari Blue Sky Generation, salah satu orang yang akan menyelamatkan dunia, sementara dirinya hanyalah aib kerajaan, kegagalan total tanpa bakat bertarung. Lalu dia bertanya-tanya apa gunanya selama ini membersihkan kekacauan mereka. Lord Arthur berkata bahwa jika orang lain yang menghadapi situasi ini mungkin memang tidak mungkin, tapi Crash lah yang seharusnya menyelamatkan dunia. Crash teringat bagaimana dia memandang Lord sebagai pahlawan dan pemimpin besar. Dia melihatnya bertarung di garis depan dan memutuskan akan selalu berada di sisinya selamanya.
Karena itu dia bertanya mengapa sang pahlawan begitu mudah menyerah sekarang, di ujung perjuangan. Sang Lord menjawab bahwa karena dunia akan berakhir bagaimanapun juga, maka tak apa-apa mengatakan kebenaran sekarang. Dia mengungkapkan bahwa dunia sudah selesai, jadi dia akan mengulang semuanya dari awal. Crash benar-benar terkejut dengan gagasan memulai kembali. Arthur mengonfirmasi dan berkata bahwa ini bukan pertama kalinya dia mengalami kehancuran. Sang Lord mengungkapkan bahwa kemampuan khususnya adalah regresi. Dan kali ini dia berhasil menemukan cara agar ketiga gadis itu bisa ikut kembali sambil tetap mempertahankan kenangan mereka. Crash memahami rencananya. Jika semua orang memulai kembali dengan pengalaman yang sudah dimiliki, maka peluang menghentikan kehancuran pada kehidupan berikutnya akan jauh lebih tinggi. Arthur mengatakan dia akan mengulang segalanya dari nol, tapi hanya bersama ketiga gadis itu. Crash kebingungan dan bertanya apa yang akan terjadi padanya. Dengan senyum sadis, Sang Lord bersiap memberikan kabar terburuk. Dia dengan sederhana berkata bahwa Crash sudah tidak diperlukan lagi dalam rencananya. Mendengar itu, dunia Crash benar-benar runtuh. Sang Lord mengakui bahwa kemampuan Black Hood memang sangat berguna. Lagi pula, kemampuan itu bisa mencuri kutukan yang sebenarnya tidak mungkin dipecahkan. Tapi Arthur bertanya apa gunanya membawa seseorang yang sudah rusak total dalam regresi. Menurutnya jauh lebih efisien mendapatkan versi Crash yang baru dan bersih di kehidupan berikutnya. Crash menyadari bahwa selama ini dia diperlakukan seperti barang sekali pakai. Dia sadar rencana untuk membuangnya sudah ada sejak awal. Sang Lord bahkan menambahkan bahwa dia akan memanfaatkannya lagi di kehidupan berikutnya, dan yang berikutnya lagi, lalu mengucapkan selamat tinggal dengan nada sinis. Dengan putus asa Crash mencoba menghentikan kelompok itu pergi, tapi sudah terlambat. Dan dia teringat bahwa jauh di lubuk hatinya dia sebenarnya sudah tahu ini akan terjadi. Lagi pula, jika Arthur benar-benar teman sejati, dia tidak akan membiarkan Crash diabaikan oleh semua orang. Dalam tindakan putus asa terakhir, dia berteriak memohon agar Arthur membawanya ikut. Perlahan kesadarannya mulai memudar bersama kekuatannya. Dengan kecepatan ini, dia menyadari dia akan mati sebelum dunia pun hancur. Tapi Crash menolak menerima akhir yang begitu menyedihkan. Dia teringat bahwa Black Hood bisa mencuri kemampuan, bukan hanya kutukan. Dihadapkan pada situasi ini, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan mengaktifkan kemampuannya. Sementara itu Arthur dan para gadis melanjutkan proses regresi. Tak lama kemudian, energi gelap melesat keluar dari tubuh Crash dan menerjang ke depan. Dengan senyum penuh kemenangan, dia menyadari rencananya berhasil. Energi ungu sepenuhnya membungkus tubuh Lord Arthur. Tujuannya hanya satu, mencuri kemampuan regresi dari pengkhianat itu. Sang Lord terkejut dan bertanya apakah Crash masih belum menyerah. Crash mengungkapkan bahwa dia telah melewati kehancuran dunia berkali-kali bersamanya, dan setiap kali dia ditinggalkan begitu menjadi tidak berguna. Jadi dia memberitahu bahwa sekarang giliran Arthur yang ditinggalkan. Dengan senyum gila, dia mengakui bahwa mungkin dia memang benar-benar gila. Dia menunjuk ke arah ksatria biru dan mengingatkan bahwa dunia memang ditakdirkan hancur. Ksatria raksasa itu mengamati segalanya dari atas dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Arthur ketakutan melihat tekad dan tindakan Crash. Matanya membelalak menyadari kegilaan dalam rencana anak itu. Tapi Crash tidak peduli dengan pendapat sang pengkhianat. Dia berkata bahwa karena Arthur tidak mau menyelamatkan dunia, maka dia sendiri yang akan melakukannya di kehidupan berikutnya. Dengan itu, Crash menutup matanya dan kemampuan regresi diaktifkan. Dia merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya dan pikirannya mulai melakukan perjalanan melintasi waktu. Tiba-tiba dia membuka mata, terkejut oleh perubahan pemandangan yang mendadak. Crash terbangun karena tangisan bayi di tempat yang sangat mewah. Dia kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Melihat sekeliling, dia menyadari dirinya berada di ruangan yang sangat mewah dan terhias indah. Tempat itu terasa familiar, tapi ingatannya masih agak kacau. Beberapa saat kemudian, dia sadar dia kembali menjadi anak kecil dan berada di rumah tempat dia dulu tinggal. Layar sistem mengonfirmasi bahwa regresi telah selesai. Dia telah kembali ke dirinya yang berusia 13 tahun. Selanjutnya dijelaskan kepada kita bahwa erosi dunia adalah fenomena yang menghancurkan segalanya. Dengan erosi itu, lingkungan berubah dan spesies dari dimensi lain menyerbu dunia. Di antara makhluk-makhluk itu, ada yang sangat mirip dengan manusia.
Monster-monster mengerikan ini muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran. Makhluk-makhluk ini dikenal sebagai World Eroders dan sangat berbahaya. Karena itu manusia biasa tidak punya peluang dan hanya bisa lari serta meminta pertolongan. Namun ada pula yang bertarung langsung menghadapi ancaman abadi ini. Mereka menggunakan sihir dan pedang untuk melindungi umat manusia dari kepunahan. Para pahlawan ini mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran epik demi menyelamatkan dunia. Kelompok elit ini disebut Blue Sky Generation, dan MC kita adalah bagian darinya. Meskipun tubuhnya lemah dan hanya mampu menyegel kutukan, dia tetap bergabung dengan generasi itu. Maka dia diperlakukan sebagai penangkap petir kutukan dan akhirnya dikhianati. Saat mengingat hidupnya yang menyedihkan, dia terbangun kembali di atas tempat tidurnya. Sangat kebingungan, dia melihat sekeliling dan mengenali itu sebagai kamar lamanya. Crash merasa aneh dengan perubahan cuaca karena sebelumnya musim dingin, sekarang panas musim panas. Dia mengenali tempat ini sebagai Azure Pine Mansion, tempat dia tinggal saat kecil. Artinya taruhan terakhirnya menggunakan Black Hood pada Arthur berhasil. Dia benar-benar berhasil mencuri kemampuan regresi. Crash terkejut tapi lega dengan hasil yang tak terduga ini. Namun dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mencuri kemampuan itu. Banyak orang mengira Black Hood adalah kemampuan yang bisa digunakan sesuka hati. Namun sebenarnya ia memiliki kelemahan yang sangat jelas dibandingkan kemampuan lain. Untuk mencuri target dengan Black Hood, seseorang harus membuka kunci yang muncul saat kemampuan diaktifkan. Kunci itu tercipta berdasarkan nilai yang diberikan pemilik pada targetnya. Bahkan sebuah batu pun bisa menjadi sangat sulit dicuri jika pemiliknya menganggapnya sangat berharga. Oleh karena itu, hal-hal yang sangat dihargai lawan seperti kemampuan khusus jauh lebih sulit dicuri. Semakin besar nilainya, semakin banyak syarat yang muncul dan semakin sulit pencuriannya. Dengan pemikiran ini, dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Arthur saat itu. Dia ingat Black Hood berhasil aktif, tapi dia tidak melihat kunci apapun muncul. Ketiadaan kunci berarti Arthur benar-benar ingin membuang kemampuan itu. Crash tidak percaya bahwa raja para pahlawan begitu saja membuang kemampuan regresi. Mengingat masa lalu, dia menyadari bahwa Arthur kadang-kadang menunjukkan sisi aneh. Sang pahlawan tampak lelah dan bertindak seolah menyelamatkan dunia hanyalah pekerjaan membosankan. Mengulang dunia yang ditakdirkan hancur sendirian pasti telah menghancurkan kewarasannya. Oleh karena itu, bagi Arthur, regresi tidak berbeda dengan kutukan yang mengerikan. Itulah mengapa dia ingin meneruskan kenangannya kepada ketiga gadis itu dan kemudian pergi. Dengan begitu mereka bisa beregresi bersama sementara dia ditinggalkan lagi. Fakta bahwa dia berhasil mencuri kemampuan itu dengan Black Hood berarti sesuatu yang mengerikan. Artinya Arthur terjebak di dunia yang hancur tanpa kemampuan utamanya. Dia terkena hujan meteor ksatria biru dan hampir pasti menemui ajalnya. Crash berkata dia mengambil kemampuan yang sangat ingin dibuang Arthur dan seharusnya Arthur bersyukur. Dia tertawa getir memikirkan semua ketidakadilan yang pernah dia alami. Crash mengingat bagaimana dia selalu dikucilkan dari kelompok. Mereka bertingkah seolah menyerap kutukan itu mudah, mengabaikan penderitaannya. Mereka tidak pernah peduli pada penderitaan seorang rekan satu tim. Dengan air mata kemarahan, dia mengingat segala penghinaan yang pernah dia alami. Karena itu, dia mengutuk Arthur dan berkata sang pahlawan mendapatkan apa yang pantas dia terima. Kembali ke masa lalu, dia bercermin dan melihat penampilan mudanya. Dia berusia sekitar 10 tahun, pendek tapi dengan otot yang lumayan untuk usianya. Ini adalah hasil latihan setiap hari hanya untuk bertahan hidup di keluarga Walheim. Kemudian dia menyadari bahwa dia berada di Mansion tepat setelah upacara pembuktian. Dalam upacara ini nasib setiap anggota keluarga ditentukan. Semakin hebat kontraktornya, semakin tinggi tingkat dewa yang memilih mereka. Tapi Crash adalah pengecualian. Karena tidak memiliki bakat, tidak ada dewa yang memilihnya. Akibatnya dia dikeluarkan dari rumah utama keluarga dan dikirim ke Azure Pine Mansion, tempat untuk para kegagalan. Sekarang dia, kegagalan terbesar keluarga, kembali ke tempat yang dibencinya ini. Namun kini dia adalah satu-satunya yang mengetahui akhir dunia yang semakin dekat. Akhir yang bahkan Blue Sky Generation yang perkasa tidak mampu mencegahnya. Melihat keluar jendela, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghentikan akhir dunia. Dia memiliki visi gelap tentang kehancuran yang akan datang dengan berbagai monster.
Dengan marah dia meninju jendela dan memutuskan bahwa dia tidak akan hanya duduk mengeluh. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Dia harus menghentikannya karena dia telah berjuang sangat keras untuk ini. Lagi pula jika dunia hancur, dia ikut hancur bersamanya. Dengan tatapan penuh tekad, dia tahu tidak ada pilihan lain selain bertarung. Maka langkah pertama untuk mencegah kehancuran dimulai sekarang. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya, "Young Master," dan seorang pelayan tua muncul. Crash senang melihat Aruoto dan menyadari dia masih hidup. Aruoto adalah satu-satunya pelayan di Mensah dan merawatnya meskipun dia adalah kegagalan. Tapi dia ingat bahwa Aruoto lah yang meracuni dia atas perintah kakaknya. Dengan tatapan gila, dia bertanya-tanya kapan orang tua itu akan menggunakan racun. Pelayan inilah yang pada usia 14 tahun membuatnya meminum racun, mengajarkannya pelajaran pertama tentang pengkhianatan. Dari situ dia mengingat beberapa orang lain yang mengkhianatinya. Bahkan keluarganya sendiri memandang rendah dan memperlakukannya seperti orang tak berarti. Dua pria terkejut melihat kekuatan seorang gadis berusia 15 tahun yang mengalahkan para ksatria. Ini adalah Charlotte Walheim, kakak tiri MC dan seorang pendekar pedang sejati. Kedua pria itu memuji bakatnya yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Sementara itu kakak tiri lainnya, Baron Walheim, tampak sangat kesal dengan pujian untuk gadis itu. Matanya berkilat penuh kebencian dan dia bersumpah akan memusnahkan seluruh garis darahnya, tapi dia tahu Charlotte terlalu berisiko dan ibunya juga sangat kuat. Maka hanya tersisa satu pilihan, kegagalan tak berguna keluarga. Dia memutuskan akan memulai rencananya dengan menyingkirkan MC terlebih dahulu. Broken berbicara dengan Aruoto dan berkata bahwa jalan pelayan itu juga terhalang karena Crash. Dia menawarkan racun dan berjanji akan menyelesaikan masalah Putri Aruoto serta kematiannya sebagai imbalan. Pelayan itu ragu dan mengatakan bahwa dia membesarkan Crash seperti anak sendiri dan tidak sanggup melakukannya. Dengan suara dingin Broken hanya menyebut nama Aryo untuk menekannya. Dia bertanya apakah pelayan itu akan memilih anak orang lain daripada putrinya sendiri. Dihadapkan pada pilihan mustahil ini, Aruoto akhirnya tidak punya pilihan lain selain menerima. Dan demikianlah pelayan itu meracuni makanan Crash, menentukan nasibnya. Tangan pelayan gemetar saat dia bersiap melakukan perbuatan itu. Crash menatap kaget pada Aruoto yang terluka dan berada dalam pelukannya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Aruoto meminta maaf kepada Young Master yang sangat dicintainya. Dia menyesali pengkhianatan terhadap anak laki-laki yang dianggapnya sebagai anak sendiri. Tak lama kemudian tangannya jatuh tak bernyawa ke tanah, menandai akhir perjalanannya. Hancur, MC bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan hingga pantas menderita sebanyak ini. Kenyataannya, Aruoto tidak sanggup menanggung rasa bersalah dan memakan racun rebusan itu sendiri. Kembali ke masa kini, Crash menghadapi pelayan yang berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi anak itu bertanya apakah dia benar-benar mengira Crash tidak akan tahu apapun. Dia menyadari sedang mendesak pelayan lagi dan memutuskan mengubah taktik. Crash berkata bahwa jika dia bukan kegagalan, Aruoto tidak akan pernah menerima perintah seperti itu. Aruoto kebingungan karena dia mengira anak itu akan menangis atau marah padanya. Namun reaksi Young Master benar-benar berbeda dari yang dibayangkannya. Sebaliknya, Crash mengajaknya mengikuti, membuat pelayan itu sangat terkejut. Crash kemudian memberikan perintah aneh dan menyuruh Aruoto memotong dinding. Crash menantang pelayan itu, mengatakan bahwa memotong dinding seharusnya mudah baginya, dan Aruoto langsung setuju. Tanpa ragu, Aruoto bersiap memukul dinding dengan sekuat tenaga. Dari situ dia mengeluarkan pedang raksasa yang bersinar dengan aura ungu pekat. Senjata itu tampak sangat kuat dan lebih dari siap untuk serangan yang akan datang. Dengan gerakan cepat, dia melancarkan tebasan presisi ke dinding perpustakaan. Hasilnya adalah lubang sempurna yang memperlihatkan lorong rahasia, dan Crash memuji ketepatan tebasan itu. Aruoto terkejut melihat lorong rahasia sementara Crash mengucapkan selamat atas pekerjaan yang bagus. Pelayan itu menatap anak itu dan berpikir bahwa dia bertingkah seolah sudah tahu segalanya. Dia menyadari Young Master benar-benar berbeda dari kemarin. Dengan itu, anak itu berhenti di depan pintu terkunci dan pelayan bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Crash menatap pintu dan berkata agar jangan membuatnya mengingat masa lalu. Dia ingat bahwa setelah kebakaran, segalanya di tempat itu menjadi abu. Tapi kali ini dia berhasil kembali ke masa lalu dan tiba sebelum bencana itu terjadi. Dihadapkan pada situasi itu,
Pelayan menawarkan untuk memotong rantai, tapi Crash berkata dia tidak bisa melakukannya. Kali ini dia akan menguji kekuatannya sendiri. Maka dia mengaktifkan kemampuannya, Black Hood. Bayangan menyeramkan muncul dari tubuh Crash dan menerjang maju untuk melahap kunci pintu. Dalam sekejap mata rantai dan kunci itu hancur, dan pelayan ketakutan. Crash melempar kunci itu ke lantai dan Arioto bertanya apakah dia membuat kontrak dengan dewa. Crash berpikir bahwa pada titik cerita ini, dia belum memiliki kontrak apapun. Dia berbohong, mengatakan bahwa dia membuat fakta dengan dewa kecil dan Arioto boleh memberitahu ayahnya. Pelayan itu benar-benar terdiam mendengar jawaban yang master. Arioto ingat bahwa hingga kemarin anak itu memiliki tatapan kosong seolah kehilangan keinginan untuk hidup. Dia percaya bahwa kontrak dengan dewa mengubah anak itu dalam semalam dan sekarang dia akan memiliki kemampuan baru. Dia berpikir bahwa Crash memiliki darah yang sama dengan jenius Charlotte dan kini dia pun memiliki potensi. Dengan tatapan penuh tekad, Arioto mengatupkan gigi seolah telah mengambil keputusan. Beberapa saat kemudian pelayan memanggil yang master untuk mendapatkan perhatiannya. Dengan membungkuk, dia bersumpah tidak akan mengatakan apapun sampai anak itu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Crash menyadari bahwa ini adalah salah satu kerugian dari regresi. Karena tindakannya yang berbeda dari masa lalu, Arioto juga mengubah perilakunya. Tapi kenangan tentang Arioto yang mengkhianatinya dan meninggal dalam pelukannya masih hidup di benaknya. Crash bertanya-tanya apakah Arthur sengaja membiarkannya mencuri kemampuan itu dan kemudian menyusun rencana untuk memastikan kesetiaan Arioto. Dia memutuskan bahwa selama dia di sini, hal terbaik adalah menambah jumlah pion yang bisa digunakannya. Crash menyuruh Arioto melakukan apa yang diinginkannya, karena dia akan memikirkan pengobatan putrinya nanti. Untuk saat ini, prioritas utama adalah perpustakaan rahasia. Dengan itu, pintu terbuka dengan cahaya menyilaukan, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Matanya membelalak, benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Energi kuat meledak dari dalam perpustakaan, melemparkan anak itu ke belakang. Dia terengah-engah dan berkeringat dingin. Merasa tekanan dari kekuatan luar biasa itu, dia pernah melihat banyak kutukan, tapi yang ini membuatnya merinding, dan dia yakin buku panduannya ada di sana. Keduanya menatap rak-rak penuh buku dan melihat aura api menyeramkan keluar dari salah satunya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan buku yang tepat dan dengan senyum berkata bahwa dia telah menemukannya. Ini adalah perpustakaan rahasia Azure Pine Pavilion, tempat menyimpan kenangan para leluhur yang gagal. Bukan kemampuan, melainkan hasil dari manusia yang menulis panduan untuk mencapai kekuatan maksimal. Awalnya siapa saja bisa masuk, tapi tempat itu menjadi rahasia karena satu orang. Orang itu tak lain adalah Valhis Derishim, leluhur paling ditakuti dalam keluarga. Valhis dikenal sebagai kegagalan terburuk dalam sejarah keluarga Walheim, tapi dia dilahap erosi dunia dan menjadi orang terkuat. Crash mengatupkan gigi karena panduan rahasia itu ditinggalkan oleh kegagalan ini. Dengan senyum, dia mengambil buku itu dan berkata butuh waktu lama, tapi sekarang panduan itu menjadi miliknya. Nama lengkapnya adalah Dearis Walheim, leluhur paling kuat dari semuanya. Dia adalah kegagalan terbesar sekaligus sosok terkuat dalam sejarah keluarga. Di zamannya, penyihir terhebat di dunia mencoba menantang kekuatannya yang luar biasa. Namun dia menghancurkan sihir mereka hanya dengan satu tangan tanpa sedikit pun kesulitan. Dengan senyum sadis, dia mendominasi semua lawannya dengan mudah. Salah satu korbannya tergeletak jatuh saat terungkap bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Teknik rahasianya dikenal sebagai Extreme Blood Poison. Dengan menyerap erosi, dia menggunakan teknik kegilaan rahasia untuk mengendalikan kekuatannya. Crash memegang buku itu dan bertanya-tanya apakah Dearis menjadi gila karena tidak mampu mengendalikan erosi. Dia ingat bahwa saat terkena kutukan, dia menggunakan Black Hood untuk melemahkannya. Dengan buku di tangan, dia menyadari dia bisa menggunakan prinsip yang sama untuk Blood Poison. Idenya adalah mencuri kutukan yang mengendalikan ledakan dan menggunakannya untuk menetralkan yang lain. Dengan begitu, dua kekuatan berlawanan bertabrakan dalam konfrontasi kekuatan. Dari situ, energi baru muncul dari perpaduan ini, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Crash menyadari dia bisa menjadi sekuat Dearis dengan metode ini. Kemudian dia menoleh ke Arioto dan memanggil namanya untuk memberikan perintah selanjutnya. Mulai hari ini,
Dia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke Azure Pine Mansion dengan alasan apapun. Pelayan menerima perintah tanpa tanya dan segera pergi melaksanakannya. Arioto memutuskan bahwa dia akan membayar utangnya kepada Yang Master dengan menolak tawaran Baroen. Lagi pula, tuan sejatinya mulai sekarang adalah Yang Crash. Di tempat lain, Baroen marah besar dan menghancurkan segalanya saat mengetahui Arioto menolak tawarannya. Dia menatap koran tentang jenius Charla dan mengeluh bahwa dia dan kegagalan itu sangat mengganggunya. Dia menyalahkan darah ibu Charlotte yang mengganggu garis keturunan langsungnya dengan saudarinya Lilis. Wanita bernama Lilis juga tampak penuh kebencian. Karena semua frustrasi ini, Baroen mengatupkan gigi dalam kemarahan murni. Tiba-tiba seorang pelayan muncul di belakangnya, bertanya apakah Tuan Baroen memanggilnya. Baroen menyuruh pelayannya pergi ke Mansion untuk menyelidiki mengapa pelayan itu berubah pikiran. Pelayan kembali dan mengatakan dia tidak bisa masuk, membuat Baroen sangat bingung. Dia menjelaskan bahwa pelayan Yang Master telah memblokir pintu masuk dan tidak membiarkan siapapun lewat. Baroen marah besar mengetahui pelayan itu bahkan tidak membiarkan kepala keluarga masuk. Dia mengutuk Crash, menyebutnya kegagalan sombong sementara MC bermeditasi dalam aura ungu. Anak itu benar-benar fokus pada latihannya untuk menjadi lebih kuat. Dengan satu pukulan, dia merasakan kekuatan dan bertanya-tanya apakah dia akhirnya mencapai level expert. Ada beberapa tahapan aura. Yang pertama adalah level pengguna di mana seseorang mempelajari dasar-dasarnya. Yang kedua adalah level expert, garis yang memisahkan jenius dari orang biasa. Dia berpikir bahwa Charlotte, yang hanya 2 tahun lebih tua, sudah hampir menjadi master aura. Bahkan sebagai monster bakat, dia tidak mampu mencegah kehancuran. Dihadapkan pada kehancuran dunia, gadis itu benar-benar tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membandingkan dirinya dengan kakaknya dan bertanya-tanya apakah dia bisa melindungi dunia. Dengan kecepatan ini, MC menjadi termenung dan menatap lantai dengan ekspresi sangat serius. Sebuah suara bergema di pikirannya, berkata bahwa kau tak akan pernah tahu jika tidak mencoba. Dia menghibur diri karena sebelum regresi dia bahkan tidak bisa menggunakan aura akibat kutukan. Tapi sekarang keadaannya berbeda dan meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Charlotte, Crash bisa berkembang dengan panduan rahasia yang ditinggalkan oleh kegagalan lain seperti dirinya. Dengan senyum penuh tekad, dia meyakinkan diri sendiri bahwa dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Visi dirinya yang lebih tua dengan aura kuat muncul dan dia berkata bahwa untuk saat ini sudah cukup. Auto muncul membawa handuk dan mengucapkan selamat atas pencapaian level expert. Crash mengambil handuk dan berkata tidak perlu dibuat heboh seperti itu. Sambil mengeringkan diri, dia bertanya mengapa pelayan menunggu di sana. Pelayan membungkuk dan mengumumkan bahwa tunangannya, Lady Bianca Hardenheart, telah tiba di Mansion. Mendengar itu, Crash benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dia mengingatnya sebagai Bianca si iblis putih, sosok yang sangat ditakuti di masa depan. Dia menjadi pemimpin para Eroders dan mengalahkan salah satu dari 10 terkuat di surga. Tapi sekarang dia hanyalah putri bungsu keluarga Hardenheart, gadis kecil biasa. Melihat gadis itu di gerbang, dia menyadari ini adalah pernikahan politik. Kesepakatan di mana keluarga Walheim membuang orang tak berguna dan mendapatkan aliansi dengan utara. Dengan senyum, Crash berpikir bahwa mereka berdua sedang dimanfaatkan dengan nyaman oleh keluarga masing-masing. Sebenarnya dia sudah memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Bianca dan terkejut karena gadis itu datang kepadanya. Bianca Hardenheart adalah putri bungsu keluarga yang menguasai benua utara. Karena pengaruh kutukan ibunya, dia lahir dengan masalah besar. Sejak lahir, Bianca menderita kutukan yang disebut Snowdoll. Kutukan ini bahkan mencapai jiwanya, sehingga tidak bisa dipecahkan dengan cara biasa. Sebagai anak terkutuk yang lahir dengan mengorbankan nyawa ibunya, situasinya sangat menyedihkan. Karena itu, Bianca diperlakukan sangat dingin di dalam keluarganya sendiri. Memikirkan hal ini, Crash bertanya-tanya apakah gadis itu membencinya karena suatu alasan. Dia berharap ini tidak akan mengganggu rencananya untuk mencuri kutukan gadis itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula, Snowdoll adalah kutukan yang dia butuhkan untuk mengendalikan Extreme Blood Poison. Crash berterima kasih kepada pelayan sambil mengelap keringat dari latihan intensnya. Dia menyuruh Arioto membawa gadis itu masuk ke dalam Mansion dan memintanya menunggu sebentar.
Dari situ muncul kenangan dari 5 bulan lalu yang memperlihatkan Crash memperlakukan Bianca dengan sangat buruk. Dia berteriak menyuruhnya keluar dan mengatakan bahwa gadis itu hanya tertarik pada kekuatan keluarganya. Gadis itu memiliki ekspresi sedih tapi juga sangat serius setelah penghinaan itu. Tanpa sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan meninggalkan ruangan. Bianca berpikir dalam hati bahwa dia tidak datang karena ingin bersamanya. Dalam kilas balik, ayahnya berkata bahwa demi kelangsungan keluarga, dia harus menikah dengan Walheim. Dia memegang dagunya dan memanggil namanya dengan sangat dingin dan penuh perhitungan. Gadis itu tahu nasib keluarganya bergantung padanya dan dia harus melakukan apapun yang diperlukan. Jika bukan karena perjodohan ini, dia tidak akan pernah berurusan dengan pecundang sinis seperti Crash. Gadis itu mencengkeram pakaiannya erat-erat, menunjukkan semua frustrasi dan kemarahannya. Karena itu, dia memutuskan bahwa dialah yang akan menolak pertunangan, bukan sebaliknya. Kembali ke masa kini, Crash mengingat betapa brengseknya dia dulu dan mengeluarkan desahan. Dengan senyum, dia meminta maaf atas teh panas dan berkata akan berbicara dengan para pelayan. Bianca benar-benar terdiam oleh perubahan sikap anak itu yang tiba-tiba. Crash kemudian mengajaknya berjalan-jalan di taman untuk bersantai sedikit. Dia meminta Aryoto membawakan kue macadamia dan gadis itu mengikutinya dalam diam. Crash berkata perjalanannya pasti sangat melelahkan dan mereka sebaiknya lebih sering bertemu. Bianca berkata bahwa untuk seseorang sepertinya, nada bicaranya lebih terdengar seperti atasan daripada tunangan. Gadis itu menatapnya dengan serius dan curiga tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Dia berpikir ada yang salah karena anak itu tampak seperti orang lain dan dia tidak pernah mengatakan suka kue macadamia. Sementara itu Crash mengagumi bagian taman dan gadis itu mulai bertanya. Dia langsung bertanya apakah dia benar-benar Crash yang asli. Keduanya saling menatap sejenak dan suasana tegang tercipta di antara mereka. Crash kemudian mengulurkan tangan dan menyentuh rambut gadis itu, membuatnya sedikit terkejut. Dengan aura menyeramkan, dia bertanya apakah dia tampak begitu berbeda dari dulu. Bianca benar-benar ketakutan merasakan niat membunuh yang sangat kuat darinya. Ketakutan, dia segera meminta maaf sementara Crash menyadari dia sedikit kelewatan. Dia berpikir bahwa ingatannya kacau, tapi ada satu hal yang tidak pernah dia lupakan. Yang dia ingat dengan sempurna adalah ekspresi di wajah Bianca. Itu adalah wajah yang sama yang dibuatnya pada hari dia menemui ajalnya di Paviliun Laut Utara. Dihadapkan pada situasi itu, dia membuat alasan dan berkata bahwa dia membuat kontrak dengan dewa. Bianca mempercayai cerita itu dan mengucapkan selamat atas pencapaian besarnya. Crash memanfaatkan momen itu dan berkata bahwa dia memiliki tawaran untuk Bianca yang cukup terkejut. Gadis itu mengira dia akan meminta pembatalan pertunangan, membuat anak itu kesal dengan ide itu. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia mengerti jika gadis itu tidak ingin menikah dengannya, dan Bianca menganggapnya sangat tidak percaya diri. Dengan tatapan gelap, gadis itu menatapnya dan berkata bahwa dia adalah tunangannya. Tak lama kemudian, dia menegaskan dengan keyakinan mutlak bahwa hal ini tidak akan berubah dengan cara apapun. Crash tersentuh dan bertanya-tanya kapan terakhir kali dia mendengar kata-kata yang begitu tulus. Maka dia menenangkan diri dan berkata bahwa dengan kemampuan barunya yang baru bangkit, dia bisa melakukan sesuatu. Dengan senyum, dia mengulurkan tangan dan mengungkapkan bahwa dia ingin mengambil kutukan Snow Doll darinya. Gadis itu terkejut dan teringat bahwa bahkan para ahli terhebat gagal menghilangkan kutukannya. Dia bertanya apakah dia akan mengambil kutukan itu dan Crash menjawab ya, dan bahkan mungkin membatalkan pertunangan sebagai imbalannya. Dia berpikir bahwa karena dia kegagalan, pasti ada masalah dengan keluarganya. Karena itu, dia percaya anak itu begitu lelah dengan segalanya sehingga ingin menghapus perasaannya. Gadis itu khawatir dan bertanya-tanya apakah anak itu mungkin memiliki masalah mental. Dia ingat seorang penyihir berkata bahwa ketika seseorang mencapai batasnya, pikirannya menjadi sakit. Penyihir itu menjelaskan bahwa orang tersebut mungkin menjadi orang lain atau bahkan mencoba melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Gadis itu ingat penyihir itu berkata bahwa momen-momen itu berbahaya dan merupakan tanda akhir. Dia menyarankan agar gadis itu tetap berada di sisi orang tersebut, dan karena itu, dia memegang tangan anak itu. Bianca berkata dia akan melewati ini dan bahwa dia tidak perlu kutukan untuk mengendalikan emosinya. Crash benar-benar bingung dan berkata bahwa gadis itu salah paham.
Dia memperingatkan bahwa dia akan sering mengunjunginya dan Crash bertanya mengapa karena gadis itu membencinya. Gadis itu berkata dia tidak bisa meninggalkan seseorang dalam bahaya dan Crash menyadari bahwa dia tidak menyangkal membencinya. Crash memahami bahwa gadis itu sangat keras kepala tapi benar-benar salah paham segalanya. Karena dia sama sekali tidak mau bekerja sama, dia memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk mencuri kutukan itu. Kemampuan kunci gandanya aktif dan energi ungu sepenuhnya mengelilingi gadis itu. Dari situ energi kuat muncul di tangannya saat dia bersiap menghadapi yang terburuk. Dengan itu, kondisi terbuka muncul, dan Crash mendapat kejutan besar. Syarat untuk mencuri kutukan itu sangat sederhana. Menjadi teman bagi Bianca. Dia menyadari itu adalah kunci ganda dan bahwa kutukan itu telah menjadi bagian dari dirinya sejak lahir. Dia berpikir menjadi temannya jauh lebih sulit daripada menjadi tunangannya karena gadis itu tidak memiliki emosi. Maka dia akan menjaganya tetap dekat untuk mencegah transformasinya dan mencari celah. Dia berpikir dia bisa mencegah transformasinya dan mengambil kutukan itu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Karena itu, hal terbaik adalah mendengarkan apa yang ingin dikatakannya, dan dia setuju, mengatakan bahwa dia akan senang bertemu lebih sering. Gadis itu berkata dia akan berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu, lalu akan kembali. Dia melihatnya pergi dan berpikir bahwa sampai saat itu, dia akan membaca panduan rahasia dan segalanya akan menjadi sangat sibuk. Keesokan harinya, dia melihat gerobak penuh kotak tiba di Mansion. Gerobak berhenti tepat di depan gerbang utama dan beberapa pria mulai membongkar barang-barang. Beberapa saat kemudian, sebuah suara menyapanya, membuat Crash cukup terkejut. Itu Bianca, yang mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mulai tinggal di sini mulai hari ini. Crash benar-benar terkejut dengan berita bahwa gadis itu pindah masuk. Beberapa saat kemudian, dia terbangun dan menyadari ada seseorang tidur di sampingnya. Dia melihat itu Bianca, tidur nyenyak dan sedikit mengiler di tempat tidurnya. Anak itu bertanya-tanya apakah gadis itu tidur di sana lagi, seolah itu sudah menjadi kebiasaan. Dengan itu, dia menguap dan memperingatkan bahwa orang akan salah paham jika melihatnya di sana. Bianca terbangun, menyapanya, dan bertanya mengapa dia ada di sana, membuat anak itu cukup kesal. Sejak saat itu, dia sepenuhnya fokus pada latihannya untuk mengendalikan energi gelap barunya. Crash merenung bahwa sudah beberapa bulan berlalu sejak Bianca datang tinggal bersamanya. Dia ingat hari ketika gadis itu tiba dan mengumumkan bahwa dia akan tinggal di sini mulai sekarang. Dia benar-benar terkejut dengan berita itu, memintanya untuk menjaganya dengan baik. Dia bertanya apakah dia sudah benar-benar pindah dan gadis itu mengatakan keluarganya langsung memberikan izin. Khawatir, dia bertanya apakah dia akan baik-baik saja begitu jauh dari keluarganya di usia baru 12 tahun. Dia menyadari bahwa karena dia tidak memiliki emosi, ketidakhadiran keluarganya sama sekali tidak memengaruhinya. Maka dia berpikir ini bisa menjadi kondisi bagus bagi mereka untuk menjadi teman. Saat berlatih, dia menyadari waktu berlalu begitu cepat dan tahun akan segera berakhir. Artinya pembukaan Akademi Lahalan semakin dekat. Sebelum regresi, akademi inilah yang melatih anggota Blue Sky Generation. Saat mengingat rekan-rekan lamanya, dia mengatupkan gigi penuh kebencian. Dengan senyum jahat, dia berkata bahwa dia tahu kelemahan mereka dan bisa mencuri kemampuan mereka. Dia akan berusia 14 tahun depan, jadi dia punya 1 tahun untuk menjadi lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa bakatnya mulai mencapai batas. Karena itu dia bertanya-tanya apakah level pemula adalah yang paling tinggi yang bisa dicapainya dengan panduan itu. Untuk melewati batas ini, dia perlu mencuri kutukan Bianca dan menguasai Blood Poison. Saat keluar dari kamarnya, dia menemukan gadis itu duduk di sana dan bertanya apakah dia menunggunya lagi. Gadis itu mengonfirmasi dan berkata bahwa dia tidak bisa membiarkannya sendirian, membuat Crash sedikit tegang. Sejak musim panas, dia mengikutinya kemana-mana seperti burung kecil, bahkan ke kamar mandi. Crash bertanya-tanya kapan gadis itu akhirnya akan mulai melihatnya sebagai teman. Dia mengajaknya keluar bermain, tapi Aryota memotongnya, memanggilnya yang master. Pelayan mengumumkan bahwa undangan dari Star Sanctuary telah tiba, dan anak itu penasaran. Ini adalah nama pesta untuk anak di bawah umur yang diadakan setahun sekali untuk menciptakan persahabatan. Crash mengingat acara itu dan berterima kasih kepada pelayan atas penjelasan rinci.
Dia berpikir bahwa sebelum regresi dia adalah seorang pertapa, jadi ingatannya agak samar. Dengan tatapan serius, dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia percaya kakaknya akan ada di sana dan memutuskan untuk pergi agar Arioto tidak dimanipulasi lagi. Crash menerima undangan itu dan Bianca berkata dia juga akan ikut. Pelayan memperingatkan bahwa peserta lain pasti akan sangat mengkritiknya. Crash berkata bahwa dia mungkin juga menjadi sasaran dan menyarankan mungkin lebih baik jika dia tidak ikut, tapi Bianca menolak ditinggalkan dan berkata dia akan ikut apapun yang terjadi. Lagi pula, dia menyatakan dengan kilau di matanya bahwa melindungi pasangannya adalah tugas seorang tunangan. Crash mengelus kepalanya dan berkata bahwa dia tidak bertanya sebagai tunangan, tapi apa yang dirasakan gadis itu. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi berpikir dan memperhatikan tatapan kasihan itu lagi. Dia merenung bahwa selama beberapa bulan terakhir, anak itu sangat baik kepadanya secara aneh. Dia selalu memperlakukannya dengan baik. Entah itu bertanya apa yang ingin dimakan atau menyelimutinya agar tidak kedinginan. Kebaikan itu menghiburnya karena dia tidak pernah diperlakukan dengan perhatian seperti itu di rumahnya sendiri. Kebaikan anak itu begitu besar sehingga dia bahkan tidak lagi mengingat kesan pertamanya yang buruk tentangnya. Mengingat hal ini, dia menatapnya dan dengan tegas berkata bahwa dia tidak lagi membencinya dan bahwa dia akan ikut. Bianca menambahkan bahwa ini bukan sebagai tunangan melainkan atas kehendaknya sendiri, membuat anak itu terkejut. Benar-benar tak bisa berkata-kata, dia hanya menyetujui keputusannya, tidak tahu harus berkata apa. Tak lama kemudian sebuah kereta mendekati aula raksasa, dan dia bertanya apakah itu Guru Hall. Saat Bianca tertidur di pangkuannya, dia bertanya-tanya apakah mereka punya uang untuk dibakar, menyewa tempat sefameus ini. Lagi pula kaum bangsawan dihormati karena mereka bertarung melawan erosi dunia menggantikan rakyat biasa. Namun dia mempertanyakan apakah orang-orang yang hanya peduli pesta benar-benar masa depan Stern. Crash berpikir bahwa dia sangat meragukan ada orang layak di Star Sanctuary. Beberapa saat kemudian seorang pembawa acara mengumumkan bahwa Lord Crash dan Lady Bianca baru saja tiba di aula. Orang-orang mulai bergosip tentang bagaimana kecantikan dari utara disia-siakan untuk kegagalan keluarga Walheim. Crash sangat kesal harus bergaul dengan segerombolan bangsawan penjilat palsu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki bertelinga kucing memperhatikan bahwa seseorang yang menarik dari keluarga Walheim muncul di pesta. Dia berkomentar kepada teman-temannya bahwa tidak seperti yang lain di sana, ada juga bangsawan sungguhan hadir. Ini adalah Barak Hogma, anak harimau, anggota masa depan Blue Sky Generation. Di sampingnya ada Elvin Amelia, si mata merah menyala. Dan terakhir kita punya Anes Glazer, si busur kayu, yang akan menjadi salah satu dari 3 pahlawan Starin. Crash memperhatikan tatapan trio itu dan bertanya-tanya apa alasan ketertarikan mereka padanya. Tak lama dia ingat Charlotte membanggakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya di pesta sebelumnya. Kakaknya menggunakan kekuatannya dan menyebut Star Sanctuary sebagai tempat sampah total. Dan karena dia merasa semuanya sangat membosankan, dia memberitahu Crash kecil bahwa dia tidak akan kembali tahun berikutnya. Kembali ke masa kini, anak itu merasakan dari suasana aneh bahwa kakaknya pasti sudah membuat kegaduhan di sana. Pada saat itu Bianca menarik pakaiannya untuk mendapatkan perhatian karena dia memperhatikan suasana tegang. Bianca menyuruh Crash untuk tidak mempedulikan suara-suara itu dan dia berkata bahwa dia hanya sedang memikirkan Charlotte. Dia berpikir bahwa gadis itu juga dihina tapi khawatir padanya. Dan dengan itu dia mengelus kepalanya. Crash melihat sekeliling dan bertanya-tanya kapan dia akan datang, berharap dia tidak melewatkannya. Tiba-tiba kerumunan bangsawan terkejut, dan semua mulai berbisik satu sama lain. Seorang pembawa acara mengumumkan kedatangan Lord Darling Danelion dan Crash berpikir, berbicara tentang setan. Ini adalah orang aneh dari kastil Alkimia, Lord Darling Danelion, yang suka menjadi pusat perhatian. Dalam kilas balik, dan Valiant menemukan Crash yang tertutup kutukan dan terkejut. Dia mulai menganalisis kutukan anak itu dengan tangannya, tampak sangat paham. Dengan senyum, dia berkata bahwa untuk kutukan erosi, dia tahu apa yang harus digunakan dan bahwa dia bisa menyelesaikannya. Dari situ dia meraih wajah Crash dan bertanya apakah anak itu ingin menjadi subjek uji cobanya sebagai imbalan atas penyembuhan. Tanpa mendapatkan jawaban, dia menggoyang-goyang wajah Crash dan bertanya apakah dia tidak punya tenaga untuk bicara. Dihadapkan pada situasi itu,
dia memutuskan akan memulai pengobatan sendiri tanpa izin. Energi aneh muncul dan Crash ketakutan, berusaha mati-matian menyuruhnya berhenti. Tapi Dan Filion tidak peduli dan mengeluarkan teriakan aneh sambil melanjutkan eksperimennya. Crash mendorongnya sambil berteriak agar menjauh sementara Lord Alkimia hanya tertawa. Ini adalah pertemuan pertama Crash dengan pria yang kemudian disebut sebagai Raja Alkimia terhebat di dunia. Kembali ke pesta, Dan Filion menyapa semua orang sementara orang-orang berkomentar bahwa dia terlambat sengaja untuk mendapatkan perhatian. Crash berpikir bahwa tidak mungkin orang pamer seperti dia melewatkan pesta penuh orang yang akan menjilatnya. Dari situ, dia memanggil Bianca, memberikan bunga kepadanya, dan memintanya menunggu sebentar. Gadis itu setuju dengan mulut penuh makanan, membuat wajah sangat menggemaskan dan mematuhi permintaannya. Tak lama kemudian, Crash mendekat, dan Danilian bertanya-tanya siapa anak laki-laki yang mendekatinya ini. Anes Glazer mengenalinya dan berkata itu Crash Walheim, dan alkemis merasa pernah melihatnya sebelumnya. Elf dan Amelia berkomentar bahwa dia sangat mirip dengan kakaknya Charlotte, yang menarik perhatian semua orang. Dan Filion menjadi sangat antusias dan berlari mendekat bertanya apakah dia benar-benar adik Charlotte. Anak itu bertanya apakah dia punya urusan dengannya atau hanya terpesona oleh kecantikannya, dan alkemis tersenyum. Danilian mengungkapkan bahwa dia mendengar anak itu akhir-akhir ini sedang menyelidiki World Eroders. Dengan senyum, Crash bertanya apakah dengan mengatakannya seperti itu, dia telah sedikit menarik minatnya. Lord Alkimia menyebutnya anak kecil provokatif dengan senyum nakal di wajahnya. Dia memperingatkan bahwa karena telah menarik perhatiannya, anak itu sebaiknya bersiap untuk apa yang akan datang. Di momen lain, Danilian melihat beberapa senjata dan bertanya usia Crash. Dan Filion mengambil pedang dan bersiap menguji kemampuan Crash. Crash mengatakan dia berusia 13 tahun dan alkemis berkomentar bahwa auranya tidak terlihat seperti anak kecil. Anak itu berpikir bahwa dari dalam dia sudah dewasa dan karena tidak punya banyak waktu, dia ingin langsung ke inti. Dengan senyum, Danilian menatapnya dan menyuruhnya mengatakan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba alkemis melempar pedang dan Crash menangkapnya di udara, benar-benar terkejut. Matanya membelalak menyadari ini bukan permainan anak-anak biasa. Dengan naluri murni, dia menggunakan pedang untuk memblokir serangan cepat dan tak terduga dari Dan Filion. Dia berteriak marah, bertanya apa yang sedang dilakukan Lord Alkimia. Tiba-tiba Dan Filion berkata dia akhirnya bertemu adik Charlotte dan hanya ingin menguji kemampuannya terlebih dahulu. Crash benar-benar kesal dengan situasi ini dan berpikir orang ini benar-benar menyebalkan. Saat terus bertarung, alkemis mengingatkan bahwa dia punya sesuatu untuk dikatakan dan dia sedang mendengarkan. Dengan tatapan fokus, Crash bersiap menangkis serangan dengan sekuat tenaga. Dan Filion terkejut dan bertanya bagaimana seorang kegagalan tanpa kemampuan bisa bertarung seperti itu. Crash berkata dia berlatih setiap hari dan berpikir dia perlu menggunakan teknik rahasia untuk mengacaunya. Dia kemudian menyebutkan penelitian tentang penetralan kutukan, membuat Dan Filion benar-benar terkejut. Danilian terkejut dan bertanya apa yang diketahui anak kecil seperti dia tentang alkimia hingga menawarkan bantuan. Dengan gerakan cepat, Crash menghindar dari serangan dan maju dengan langkah presisi. Lord Alkimia terkejut dan mundur, terengah-engah karena kecepatan anak itu. Crash menjelaskan bahwa penelitiannya tentang menetralkan kutukan dengan kutukan lain. Dia menambahkan bahwa untuk menjadi alkemis kelas 1, Danilian perlu membuktikan teori ini. Lord Alkimia menghentikan pertarungan dan menjadi termenung, memegang pedang dengan tatapan tertarik. Dengan aura gelap, Crash berkata dia akan membantu penelitiannya. Dia mengungkapkan bahwa dia akan melakukannya dengan kemampuan khususnya yang bisa mencuri segala jenis kutukan. Danilian benar-benar ketakutan melihat aura itu dan bertanya-tanya bagaimana seorang kegagalan bisa memiliki kemampuan. Dengan senyum, dia menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Crash benar, ini adalah kesempatan sempurna. Dia bisa membuktikan teori penawaran dan permintaan serta penetralan kutukan. Dan dia bertanya apa yang diinginkan sebagai imbalan. Dan Filion bercanda apakah dia ingin menjadi pacarnya dan Crash berkata dia akan membutuhkan obat untuk kutukan yang akan dia tanggung. Crash berpikir dalam hati bahwa hanya mencuri kemampuan tidak akan cukup untuk menang. Lagi pula bahkan Blue Sky Generation yang kuat dengan kemampuan luar biasa mereka tidak mampu mencegah kehancuran. Karena itu seorang kegagalan seperti dia tidak punya pilihan selain menggunakan segala cara yang mungkin.
Dan Velian berpikir dia mendengar bahwa anak itu kehilangan motivasi karena kakaknya. Tapi sepertinya itu tidak benar. Dia merenung betapa keluarga ini memiliki seorang jenius yang luar biasa dan seorang gila eksentrik. Dengan wajah memerah, Lord Alkimia menjadi gugup dan berpikir mereka benar-benar pasangan saudara yang luar biasa. Dari situ dia menenangkan diri dan bertanya apakah dia boleh bertanya sesuatu kepada Crash. Danilian kemudian bertanya apakah anak itu berniat masuk ke Akademi LAN yang baru dibuka. Dengan senyum menyeramkan dan aura gelap, Crash menjawab bahwa itu sudah sangat jelas dia akan masuk. Lord Alkimia menjadi sangat antusias dan Crash berpikir bahwa Akademi penuh dengan kemampuan yang bisa dicurinya. Maka Danilian menerima kesepakatan dan berkata tempat di sampingnya kosong, dan anak itu berpikir dia belum berubah sama sekali. Namun Crash berkata bahwa selain itu, ada satu hal lagi yang ingin dia tanyakan. Dia bertanya tentang penyakit perubahan warna yang mengubah kulit menjadi kebiruan dan kehitaman hingga menyebabkan kematian. Crash kemudian dengan sederhana memerintahkan Lord Alkimia untuk membuat obat untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini. Dan Velian berteriak bahwa itu tidak mungkin, dan anak itu berpikir bahwa dialah yang menyelesaikannya di masa depan. Dengan tatapan penuh tekad, Crash mempertahankan ekspresi serius dan fokus pada tujuannya. Dia menggenggam tinjunya erat, menunjukkan seluruh keyakinannya di depan Lord Alkimia. Dengan kepercayaan penuh pada kata-katanya, dia menatap mata dan Velian dan berkata bahwa dia tahu dia bisa melakukannya. Dan Velian berkata bahwa mendengar itu benar-benar menyakiti harga dirinya dan menunjukkan senyum. Dengan itu, keduanya menyegel kesepakatan dengan tos tinju seolah-olah mereka teman lama. Maka Lord Alkimia mengucapkan selamat tinggal dan menyuruhnya mencarinya di Menshahn saat obatnya sudah jadi. Tapi sebelum pergi, dia bertanya apakah Crash menyukai Charlotte, dan anak itu menjadi sangat gugup. Crash kebingungan dan alkemis bertanya mengapa dia menawarkan tempat pacar di sampingnya. Dengan wajah memerah sepenuhnya, Danilian mendekat dan mengungkapkan bahwa dia juga menyukai pria. Dia menambahkan bahwa tidak masalah pria atau wanita, dan Crash terkejut. Crash berteriak bahwa dia bukan dan lari ketakutan melewati aula. Saat melarikan diri, dia ingat bahwa Danilian memang selalu orang yang cukup aneh. Berhenti di tengah aula, dia menoleh ke belakang dan menyadari dia akhirnya berhasil mengguncangnya. Beberapa saat kemudian, wajahnya menjadi serius saat menyadari ada keributan di tengah pesta. Tiba-tiba seorang bangsawan acak meraih lengan Bianca dengan kuat. Gadis itu memanggil Crash saat berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Matanya berkilat dingin, menunjukkan semua kekesalannya dengan situasi itu. Tanpa pikir panjang, Crash meluncur dengan tendangan presisi tepat ke wajah penyerang. Bangsawan itu terbang akibat hantaman tendangan dan jatuh ke tanah dalam keadaan pusing. Terbaring di tanah, dia mengeluh kesakitan sementara Crash menatapnya dengan penuh kebencian. Dengan aura gelap, dia bertanya apa yang dipikirkan bangsawan itu. Dia mengulangi pertanyaan dengan lebih marah karena mencoba merebut tunangannya dengan paksa. Penyerang itu benar-benar ketakutan dengan reaksi Crash. Crash berteriak bahwa dia mencoba menyentuh gadis berusia 12 tahun. Dia menyebutnya sampah dan bangsawan yang putus asa berusaha menyangkal tuduhan itu. Ketakutan, dia mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti perintah Putri Claudia. Crash benar-benar terkejut mendengar nama Claudia Strain. Bangsawan itu mengonfirmasi bahwa Putri menyuruhnya membawa gadis itu, tapi karena dia melawan, dia menggunakan kekerasan. Crash menatap Bianca, yang berdiri di sana mengamati segalanya dalam diam. Sebagai putri bungsu yang terkutuk, dia selalu dibenci oleh para bangsawan. Putri hanya berurusan dengan pelayan setianya, maka dia merasa aneh bahwa dia memanggilnya. Dengan tatapan berpikir, dia menyadari ada yang sangat salah dengan cerita ini. Dia merasa situasinya jauh lebih rumit daripada yang terlihat sekilas. Dia menyadari ada koneksi lain di balik seluruh rencana aneh ini. Dengan senyum, dia mengingat dalang sebenarnya di balik keributan itu. Nama yang muncul di pikirannya adalah Ki Anes, pria yang selalu mengejar kakaknya. Setelah dikalahkan Charlotte di pesta, Ans membenci dia, tapi pada saat yang sama sangat mengaguminya. Karena tidak bisa mengalahkan kakaknya, dia memutuskan untuk membidik target termudah. Crash. Crash mengeluarkan tawa mengejek atas kesederhanaan rencana itu. Namun dia benar-benar marah memikirkan bahwa Anes berani melibatkan Bianca dalam semua ini. Crash kemudian memberitahu bangsawan itu bahwa dia akan pergi, tapi pria itu tidak mengerti.
Dia mengungkapkan bahwa alih-alih menemui putri, dia akan menemui Anes, membuat bangsawan itu bingung. Anak itu berkata bahwa bangsawan itu melayani putri, tapi bahkan tidak tahu perintah siapa yang sedang diikuti, dan intuisinya sangat buruk. Dari situ, dia menggenggam tangan Bianca dan menyuruhnya pergi, meninggalkan bangsawan itu. Maka keduanya berjalan bersama melewati aula, menjauh dari keributan yang baru saja terjadi. Saat berjalan, Crash bertanya kepada Bianca mengapa dia menolak pergi dengan bangsawan itu. Dia sudah tahu siapa dalangnya karena ingatan sebelum regresi. Tapi dia bertanya-tanya mengapa Bianca, di usia baru 12 tahun, menolak perintah kerajaan. Dengan tatapan tertunduk, Bianca mengungkapkan alasan mengapa dia tidak mematuhi perintah putri. Dia menjelaskan bahwa dia menunggu karena Crash memintanya untuk tidak meninggalkan sisinya. Mendengar itu, Crash tersentuh dengan kesetiaan gadis itu dan tersenyum. Dengan itu, dia mengelus kepalanya dan mengucapkan selamat atas pekerjaan yang bagus. Saat sampai di sebuah pintu, mereka menemukan seorang anak laki-laki bertelinga kucing yang sedang meregangkan badan. Dia tampak sangat bersemangat dan mengeluarkan suara, "Oh!" seolah-olah sedang menunggu mereka. Anak itu menyapa dan Crash berkata dia datang untuk menemui Anes. Barak mengonfirmasi bahwa Anes memintanya untuk membiarkan Crash masuk jika melihatnya. Crash mengenalinya sebagai Barak Hogma, anak harimau, pahlawan masa depan. Dia juga ingat bahwa Barak adalah pendekar pedang ganda dan memiliki kepribadian yang sangat tidak stabil. Karena itu, dia berpikir perintah Anes menyelamatkannya dari masalah, tapi Barak memanggilnya. Anak harimau itu menantangnya bertarung dan Crash berpikir bahwa pertarungan dilarang di sana. Barak berkata bahwa jika dia bertarung dengan Charlotte, dia juga bisa bertarung dengannya yang tampak lebih lemah. Crash ingat bahwa Barak lebih kuat dari Ans dan memiliki gaya bertarung yang tidak bisa diprediksi. Dengan tatapan penuh tekad, dia memutuskan perlu menangani ini sebelum bertemu Anes. Dia menyadari mata anak itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, maka Crash menerima tantangan dan menggenggam tinjunya erat. Barak menerjang dengan serangan cepat, dan Crash menghindar di detik terakhir. Dia melangkah ke samping dan bersiap melakukan serangan balasan presisi terhadap anak harimau. Dengan langkah tegas, dia bersiap menyerang dengan seluruh kecepatannya. Beberapa saat kemudian, dia mendaratkan pukulan kuat tepat di perut lawannya. Tatapannya menjadi sepenuhnya fokus saat dia memberikan pukulan dengan presisi. Teknik ini dikenal sebagai flash strike dan menangkap lawan secara mengejutkan. Anak harimau terbang ke belakang akibat hantaman dan jatuh ke tanah dengan sangat kesakitan. Crash berdiri di sana mengamati hasil serangan cepat dan efisiennya. Terbaring di tanah, Barak mengeluh bahwa anak itu sama sekali tidak mengalah kepadanya. Crash membalas bahwa dialah yang pertama kali menantang bertarung. Tertarik, Barak meminta untuk melanjutkan, tapi terlebih dahulu bertanya apakah dia boleh mengambil senjatanya. Crash menatapnya serius dan bertanya apakah dia benar-benar sanggup melanjutkan pertarungan. Dengan darah menetes dari hidungnya, Barak tersenyum, menunjukkan bahwa pertarungan masih jauh dari selesai. Barak benar-benar pusing di lantai, tidak mengerti apa yang baru saja menghantamnya. Dari situ anak harimau pingsan total, dan Crash berdiri sebagai pemenang. Bianca mendekat dan bertanya apa yang dia lakukan, dan anak itu mengungkapkan bahwa dia menggunakan seni rahasia Walheim. Flash Strike diciptakan oleh para renegade dan melepaskan kekuatan destruktif pada jarak dekat. Ini adalah satu-satunya teknik yang tersisa dari kebakaran dan telah menyelamatkan nyawa anak itu berkali-kali. Dia berkata dia menggunakan seni rahasia terkuatnya dan bahwa Barak tidak akan bangun dalam waktu dekat. Bahkan dalam keadaan pingsan, anak harimau itu setuju dengan Crash saat dia memanggil Bianca untuk masuk. Di balkon, Anes dan seorang gadis lain mengamati adegan dari atas dengan ekspresi sakit. Melihat temannya tergeletak di tanah, Anes berteriak memanggil nama Barak dan pasangan itu berbalik bersamaan. Anak itu tampak terkejut dan berkata dia tidak menyangka Crash akan mengalahkan anak harimau. Crash mempertanyakannya dan bertanya apakah itu bukan alasan dia membiarkan temannya menunggu di pintu. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu Anes menggunakan putri untuk memancingnya dan bahwa sekarang dia datang untuk menemuinya. Anes penasaran dan bertanya bagaimana dia tahu, mengatakan bahwa rumor tentang dia salah. Crash mengonfirmasi bahwa dia memang kegagalan, tapi berkata bahwa jika Anes kalah darinya, segalanya akan berubah. Dengan aura gelap, dia memperingatkan bahwa rumor akan berbeda karena dia akan mencuri kemampuannya.
Crash menghadapi Anes dan berkata rumor bahwa dia kegagalan memang benar. Tapi jika dia kalah, ceritanya akan berubah. Anes hanya mendengarkan dengan senyum sinis di wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada anak itu. Ini adalah Anes Glazer, salah satu pahlawan masa depan dan mantan rekan Crash. Keduanya bersama dari Akademi hingga Blue Sky Generation. Tapi persahabatan mereka tidak nyata. Crash tahu bahwa Anes hanya menganggapnya sebagai teman karena dia berguna untuk rencananya dan kegunaan itu untuk alasan yang paling buruk. Saat mengingat dalam kilas balik, di tengah pertempuran, dia menyadari bahwa semua rekannya telah dikalahkan. Putus asa, dia berteriak memanggil Anes, yang berada di atas sana mengamati segalanya dari kejauhan. Anes berpikir bahwa jika ketahuan bahwa jebakan itu salahnya, dia akan kehilangan tempatnya di kelompok. Karena itu dia memutuskan bahwa jika dia satu-satunya yang selamat, tidak ada yang akan tahu kebenaran. Anes mengungkapkan bahwa sudah ada konflik internal dan bahwa Crash akan dikeluarkan bagaimanapun juga. Dengan senyum kejam, dia menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berniat membantu temannya. Maka dia memutuskan untuk menyalahkan Crash atas segalanya karena tidak ada yang menyukainya dan kasus itu akan dilupakan. Secara sinis, dia berterima kasih kepada Crash karena tetap menjadi temannya sampai akhir. Mendengar itu, anak itu menyadari pengkhianatan dan bertanya-tanya apakah mereka pernah benar-benar berteman. Dengan marah, Crash berteriak bahwa Anes tidak pernah menganggapnya sebagai teman dan hanya dekat karena takut pada Carla. Anes menatapnya dengan dingin dan berkata itulah tepatnya mengapa dia sangat membencinya. Dia menambahkan bahwa anak itu tidak punya kemampuan, tapi intuisinya bagus, dan dia selalu mencari seseorang untuk disalahkan. Maka dia berkata bahwa jika Charlotte akan menikah, hubungan mereka berakhir di situ dan berbalik. Tapi Anne berhenti dan berpikir bahwa mungkin ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Dengan senyum, dia berkata bahwa Charlotte tidak akan menginginkan pemakaman dan pernikahan secara bersamaan, dan anak itu mengutuknya. Perlahan Crash kehilangan kekuatan dan tangannya mulai tergelincir dari tebing. Di momen-momen terakhirnya, dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhirnya. Tiba-tiba Arthur muncul dan menyelamatkannya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan disitulah mereka menjadi tim. Kembali ke masa kini, Crash berpikir bahwa itulah awal dari rentetan nasib buruk baru. Anes dikeluarkan dari generasi karena Arthur dan mencoba menikahi putri. Tapi sekarang keadaannya telah berubah. Dengan senyum, dia berkata bahwa cara Crash berbicara langsung di mukanya sangat mengingatkannya pada Charlotte, dan anak itu menyadari Anes belum berubah sama sekali. Crash menyuruhnya jangan menyebut nama kakaknya, dan bertanya apakah mereka terlihat mirip. Tak lama kemudian dia menerjang maju dengan aura ungu, siap menyerang dengan segala yang dimilikinya. Crash berkata dia sama seperti kakaknya dan bahwa dia akan menghadapi pertarungan apapun yang datang. Anes hanya mengamatinya dengan senyum mengejek di wajahnya, tidak terpengaruh. Dengan itu, dia menyerang, tapi Anes menciptakan cabang kayu untuk bertahan dari pukulan itu. Crash mendorong diri dari cabang itu dan menggunakannya sebagai momentum untuk serangan berikutnya. Beberapa saat kemudian, dia melompat dan bersiap menyerang Anes dari atas dengan sekuat tenaga, tapi anak itu memblokir pukulan dengan lengannya tanpa kesulitan yang tampak. Anes membalas dengan tendangan kuat, mengirim Crash terbang menjauh. Maka anak itu melayang di udara, tidak bisa mengendalikan gerakannya. Tiba-tiba beberapa cabang muncul dan menjerat tubuh Crash di udara. Dia berhasil melepaskan diri dan mendarat di tanah. Sudah sangat kesal dengan seluruh situasi. Crash berpikir bahwa pada akhirnya Ans benar-benar menyebalkan. Ans mengejeknya dan menyuruhnya menggunakan senjata, mengungkapkan teknik rahasianya. Ini adalah kemampuan yang memperkuat dan memanipulasi tanaman secara bebas menggunakan auranya. Crash mengambil salah satu cabang dan bertanya apakah dia disuruh menggunakan senjata. Dengan senyum, dia berkata bahwa dia akan bertarung menggunakan kayu Anes sendiri melawannya. Dengan senyum sinis, Anes meremehkannya dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa menang. Dari situ dia melancarkan serangan dengan beberapa cabang dan menantangnya untuk memblokir dengan tongkat itu. Crash bergerak dengan gesit, menghindari semua serangan dengan mudah. Anes benar-benar terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghindar semuanya. Dia berpikir bahwa untuk seorang kegagalan bisa menghindar seperti itu, dia pasti telah membangkitkan mata pikiran. Dengan senyum, Crash berkata bahwa bagi Ans, dia seperti musuh alami dan bahwa dia sudah sangat mengenalnya.
Dia mengungkapkan bahwa dia telah melihat kemampuannya begitu sering hingga bahkan muak sebelum regresi. Crash mengejeknya dan bertanya apakah dia memikirkan Charlotte lagi, dan Anes menjadi marah. Dengan aura hijau, Anes bersiap menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan ledakan energi yang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Crash melompat mundur, menghindar dari serangan dan mendarat dengan selamat. Anes memanggil monster kayu raksasa dan memperingatkan anak itu untuk berhati-hati dengan apa yang dikatakannya. Dengan senyum kejam, dia menyuruh Crash untuk lebih berhati-hati lain kali. Tiba-tiba gadis yang bersama Anes muncul, berteriak putus asa agar dia berhenti. Dia khawatir karena jika serangan itu mengenai Crash secara langsung, keadaan akan menjadi buruk. Raksasa kayu itu maju dengan pukulan kuat yang tampaknya akan mengakhiri segalanya. Dihadapkan pada situasi itu, Crash hanya menutup mata dan sepenuhnya berkonsentrasi pada pertarungan. Dia ingat menemukan buku seni rahasia yang sangat tipis di perpustakaan Menshahan. Teknik itu diciptakan oleh leluhur tanpa bakat yang melatih gerakan yang sama selama 80 tahun. Maka seni itu membutuhkan penyatuan total dengan senjata, sesuatu yang sangat sulit dicapai. Namun karena kutukan, Crash telah mengalami sesuatu yang serupa dan berhasil memahami rahasianya. Dari situ, tongkat itu bersinar dan dia berkata bahwa dia dan pedang telah menjadi satu. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan satu tebasan energi yang membelah monster kayu menjadi dua. Raksasa itu hancur berkeping-keping dan serangan melesat ke langit, menunjukkan kekuatan teknik itu. Gadis yang bersama Anes dan Bianca benar-benar terkejut dengan kekuatannya. Anes ternganga, tidak percaya dia dikalahkan oleh kegagalan total. Terbaring di tanah di tengah debu, dia mendengar suara Crash memanggilnya. Crash menunjuk cabang itu dan memperingatkan agar tidak terlalu sombong lain kali bertarung. Dengan tatapan serius, dia menyuruh rivalnya untuk tidak pernah terlalu angkuh lagi dan bertanya apakah dia mengerti. Benar-benar terhina, Anes jatuh berlutut di tanah, tidak mampu bereaksi terhadap apa yang terjadi. Namun Crash menggunakan seluruh energinya dalam satu pukulan itu dan sekarang hampir tidak bisa berdiri. Dia berpikir dia ingin mengalah agar bisa mencuri kemampuan Anes, tapi terbawa suasana dan sekarang bahkan tidak bisa bergerak. Kakinya mulai gemetar, dan dia begitu lelah hingga suaranya pun tidak keluar dengan benar. Melihat kondisi anak itu, Bianca berlari putus asa untuk membantunya sebelum pingsan. Gadis itu memeluknya untuk menopang, tapi cengkeramannya akhirnya sedikit terlalu kuat untuk kondisinya. Tiba-tiba dan Felian muncul dan memperingatkan bahwa jika dia terus seperti itu, dia akan mengakhirinya dan bahwa dia sendiri yang akan membawanya. Dari situ Lord Alkimia mengangkat Crash dan melemparkannya ke bahu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Saat mereka berjalan melewati aula, semua orang bergosip tentang bagaimana kegagalan keluarga mengalahkan Anes. Dengan senyum, dan Felion menyadari bahwa rumor kemenangan anak itu sudah menyebar ke mana-mana. Dia bertanya-tanya apakah anak itu berani atau hanya sembrono, tapi tahu dia akan terkenal setelah ini. Dengan tatapan serius, Lord Alkimia mengingat detail penting dari keributan itu. Tatapan penuh kebencian di wajah Anes mengkhawatirkannya, dan dia merasa rival itu akan mencoba melakukan sesuatu segera. Setelah keluar, dia memperingatkan Crash bahwa dia tidak boleh meninggal sampai membantu penelitiannya. 9 minggu berlalu, dan kita melihat anak itu berlatih keras untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Akhirnya dia berhasil menghilangkan kerusakan dari pukulan rahasia dan siap untuk langkah berikutnya. Dia ingat dirinya dalam kondisi lebih buruk daripada Ans dan pingsan di kereta dalam perjalanan pulang. Karena itu dia menyesal tidak bisa mempersiapkan diri untuk mencuri kemampuan rival. Dengan tatapan serius, Crash memikirkan dua cara untuk mencuri kemampuan itu. Yang pertama adalah metode standar, dan yang lain adalah membuat lawan merendahkan kemampuan mereka sendiri. Dia akan menggunakan metode kedua pada Anes, karena lebih mudah jika mengalahkan lawan secara telak. Karena raksasa kayu dikalahkan dengan satu pukulan, keraguan di pikiran Anes seharusnya menyebar. Maka dia yakin bahwa meskipun butuh waktu, kemampuan pemulihan rival itu akan menjadi miliknya. Setelah dikalahkan oleh kegagalan yang dia remehkan, Ans akan mulai meragukan nilai kemampuannya. Dari situ dia memutuskan untuk berlatih sepanjang tahun untuk melampaui para jenius di akademi mendatang. Namun pikirannya terputus ketika Ariado memanggilnya di pintu kamar.
Pelayan memberitahu bahwa kakaknya Baroen telah tiba dan bahwa anak itu sudah menolak pesannya 2 kali. Lelah, Crash berkata dia tidak bisa mengabaikannya lagi dan menyuruh pelayan untuk membiarkannya masuk. Duduk lelah di sofa, Bianca menawarkan segelas air dan dia berterima kasih atas kebaikan itu. Gadis itu kemudian mendekat dan berkata bahwa dia bau keringat, mengejutkan anak itu. Dia mencium bajunya dan bertanya-tanya apakah itu karena menggunakan aura atau karena sudah terbiasa dengan bau erosi. Gadis itu bertanya apakah dia akan mandi dan Crash berkata tidak karena dia akan segera bergerak lagi. Dengan wajah serius, Bianca memintanya untuk tolong jangan mendekatinya. Crash terkejut dengan sikapnya dan menggodanya karena berani memberi perintah kepada tunangannya. Dia berpikir gadis itu sudah besar dan sekarang lebih tegas daripada dulu. Dengan itu, dia mulai mengejarnya sambil bermain-main, bertanya apakah dia bisa melarikan diri darinya. Dia merenung bahwa dia melihat Bianca sebagai adik perempuan, dan itulah mengapa dia suka menggodanya, tapi dia tahu bahwa orang-orang yang dikenalnya sebelum regresi sekarang akan menatapnya dengan dingin. Visi Arthur muncul di pikirannya dengan tatapan sangat serius dan menghakimi. Sang pahlawan bertanya apakah dia menjadi lembek karena damai dan apakah dia pikir bisa menghentikan kehancuran seperti ini. Crash memikirkan nama pemimpin lamanya saat gambar itu memudar. Dia tidak ingin mengakuinya, tapi selain akhirnya, Arthur selalu menjadi pahlawan yang bertarung di garis depan. Tiba-tiba sebuah suara memotongnya dan dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Arthur sekarang. Baroen menatapnya dengan penuh kebencian dan berkomentar bahwa dia tampak sangat senang dengan tunangannya. Crash berbalik terkejut dan menjawab bahwa istirahat kadang-kadang diperlukan. Baroen terkejut karena anak yang dulu ketakutan padanya sekarang menghadapinya dan bertanya tentang pertarungan dengan Ans. Crash bertanya mengapa Baroen ada di sana karena seharusnya dia sibuk dan kakaknya mempertanyakan pernyataan itu. Baroen berkata dia mendengar bahwa Akademi Lahalan menerima siswa melalui ujian terlepas dari status sosial. Dengan senyum, Crash berkata bahwa kalau begitu kakaknya juga sebaiknya mempersiapkan diri untuk ujian akademi. Baroen menjadi sangat marah dan bertanya-tanya apakah anak itu mencoba memprovokasinya dengan saran itu. Dia berpikir betapa kuat dan ditakutinya keluarga Walheim, dan bahwa dia adalah keturunan langsung dari seluruh garis keturunan itu. Karena itu dia mencemooh ide belajar hanya karena anak itu mengalahkan Annes dan menyebutnya lelucon. Crash setuju, mengatakan bahwa bagi orang biasa, wajar khawatir tentang masuk akademi. Baroen menjadi semakin kesal dengan sikap tenang Crash di hadapan seluruh situasi. Maka dia mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya kunjungannya adalah untuk menyampaikan perintah langsung kepada anak itu. Perintahnya adalah pergi ke Gunung Gerilak untuk menghentikan erosi, dan Crash terkejut karena misi baru dimulai pada usia 15 tahun. Dengan senyum, Baroen berkata jangan khawatir karena dia akan menjadi walinya dan mengejeknya karena takut. Crash memahami bahwa rencananya adalah menguji kemampuannya dan menjaganya tetap terkendali, maka dia setuju untuk pergi. Dia berpikir dia lebih terbiasa dengan erosi daripada damai dan bahwa dia punya rencana, meskipun itu jebakan. Bianca melihatnya pergi dan bertanya kemana dia akan pergi, dan anak itu memperingatkannya bahwa itu tentang erosi dan agar dia tidak mengikutinya. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi bingung dan mempertanyakan perintahnya seolah tidak berniat mematuhinya. Baroen menjadi sangat canggung dan Crash berkata bahwa mengirim anak laki-laki untuk menghentikan erosi dunia adalah hal yang absurd. Dengan itu, dia menarik Bianca dan berkata bahwa dia adalah tunangannya dan bahwa kakaknya tidak akan menganggap serius kata-kata anak kecil. Crash menghadapi kakaknya dengan tatapan serius dan menantang, siap untuk apapun yang akan datang. Dihadapkan pada situasi itu, Baroen menjadi sangat marah dan mengatupkan gigi penuh kebencian terhadap sikap anak itu. Tanpa sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi sementara Crash mengamatinya menjauh. Dari situ, dia mengelus Bianca dan mengucapkan selamat. Tapi gadis itu berkata dia tidak melakukan apa-apa yang istimewa. Dengan senyum, Crash berkata tidak apa-apa jika dia tidak menyadari apa yang baru saja dilakukannya. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi khawatir dan memintanya untuk tolong jangan pingsan lagi seperti terakhir kali. Dengan gerakan percaya diri, dia mengucapkan selamat tinggal dan berjalan pergi sementara Bianca mengamatinya berangkat untuk misi. Dari situ dijelaskan bahwa erosi dunia adalah fenomena yang menyerbu realitas dengan dimensi lain. Karena itu, bentuk kehidupan yang korup dan sangat berbahaya mulai muncul di lokasi-lokasi yang terpengaruh. Selain monster-monster aneh,
dalam beberapa kasus medan itu sendiri mengalami mutasi. Dan jika erosi terlalu maju, daerah itu bisa berubah menjadi dimensi terpisah seperti rawa di Gunung Gerilak. Salah satu ksatria berkata erosi itu tingkat 3 bintang dan bahwa pemurnian akan dimulai saat Tuan tiba. Ksatria lain berkomentar bahwa erosi 3 bintang seharusnya mudah bagi regu ahli. Ksatria itu menambahkan bahwa Baroen adalah ahli tingkat lanjut dan bahwa mengalahkan Tuan erosi akan mudah. Dari situ kakak yang lebih tua mendekat dan memanggil nama Crash dengan sangat serius. Dengan tatapan mengintimidasi, dia mengungkapkan bahwa dia membawanya ke sana agar anak itu bisa mendapatkan pengalaman langsung. Crash setuju dengan nada sarkastik dan berpikir, siapa yang dikira kakaknya ini bicara soal pengalaman. Dengan itu, dia merenung bahwa dia mengikuti Baroen meskipun ada tekanan, dan dia melakukannya hanya dengan satu tujuan. Tujuannya adalah menguji metode sementara yang dia kembangkan untuk menekan kemungkinan ledakan kekuatan. Beberapa saat kemudian, seekor kumbang raksasa dipotong dua oleh serangan gelap dan kuat di tengah hutan. Sementara itu para ksatria mengeluh bahwa monster terus berdatangan dan salah satunya menunjuk sesuatu di depan. Crash memperingatkan mereka bahwa makhluk itu tidak punya kepala, tapi bisa menggigit dan mengembang, dan menyuruh mereka memperkuat aura. Salah satu ksatria terkesan dengan ketenangannya dan bertanya apakah anak itu pernah menghadapi erosi dunia sebelumnya. Crash menjawab bahwa dia baru 13 tahun dan akan sangat aneh jika dia sudah menghadapi sesuatu seperti ini. Baroen tertawa dan bertanya-tanya mengapa Brad yang tak berguna begitu percaya diri padahal baru memasuki zona erosi. Dia ingat saat memasuki zona erosi di usia 15 tahun dan harga dirinya benar-benar hancur. Crash berpikir bahwa situasi ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman yang sudah dia kumpulkan. Dengan senyum, dia merenung bahwa kakaknya sama sekali tidak boleh menyamakan dia. Baroen benar-benar ketakutan dengan kemungkinan dilampaui oleh adiknya. Dihadapkan pada situasi itu, dia ingat bahwa jika secara hipotetis anak itu tumbuh seperti Charlotte dan melampauinya. Sementara dia memotong beberapa monster menjadi potongan dengan satu ayunan pedang tajamnya, dia bertanya-tanya apakah yang disebut kegagalan keluarga Walheim pada akhirnya justru dirinya. Karena itu Baroen benar-benar terkejut dan ketakutan dengan kemungkinan mengerikan ini. Tiba-tiba Crash memanggil namanya, memotong pikiran gelapnya. Anak itu memperingatkan bahwa mereka hampir sampai di lokasi Tuan erosi saat ini. Baroen berkata dia beruntung karena tuannya tampaknya satu-satunya musuh dan terlihat lebih mudah daripada miliknya. Namun Crash memperingatkan bahwa justru karena itu mereka harus lebih berhati-hati. Para ksatria ketakutan dengan ide Tuan 3 bintang yang menopang korupsi sendirian. Baroen berteriak agar mereka tidak terintimidasi dan tidak membiarkan kata-kata anak kecil mengguncang mereka. Dia menambahkan bahwa itu hanya 3 bintang dan mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat agar bisa pulang. Crash menyadari para ksatria akan baik-baik saja tanpanya dan memutuskan untuk fokus pada tugasnya sendiri. Tiba-tiba matanya membelalak dan dia merasakan kehadiran erosi dunia dengan sangat intens. Dia merenung bahwa sejak menguasai Extreme Blood Poison, persepsinya menjadi jauh lebih tajam. Dari situ dia memutuskan bahwa satu-satunya yang tersisa adalah menelan energi itu dan menyerapnya sekaligus. Matanya membelalak dengan rasa sakit yang hebat, dan dia merasakan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian dia tidak sanggup menahan tekanan, dan akhirnya memuntahkan banyak darah. Para ksatria khawatir, tapi dia berkata dia hanya tersandung dan Broken menawarkan untuk menggendongnya, tapi dia menolak dengan tangan berlumur darah. Dia berpikir bahwa memuntahkan darah adalah hal yang sudah dia perkirakan. Lagi pula menurut manuskrip, langkah pertama adalah menggabungkan auranya dengan energi erosi. Setelah itu dia perlu mengamati aliran aura baru yang bersirkulasi tanpa henti di tubuhnya. Perlahan energi erosi diserap dan bergabung, membentuk warna baru yang tidak bisa ditimpa. Matanya berubah menjadi merah darah, menunjukkan kekuatan luar biasa yang baru saja dia bangkitkan. Crash terkejut dengan intensitas energi dan merasakan aura gelap memancar darinya. Dia bertanya-tanya apakah ini yang tersisa setelah ledakan dan bahwa tidak ada pikiran waras yang bisa menahan kekuatan seperti itu. Dihadapkan pada situasi itu, dia memutuskan bahwa mungkin inilah saatnya menggunakan teknik terlarang yang dipelajarinya. Dari situ terungkap bahwa salah satu leluhurnya yang kehilangan penglihatan menemukan arsip rahasia. Namun karena buta, dia tidak bisa memecahkan buku-buku itu dan memutuskan untuk menutup perpustakaan rahasia.
Tapi untuk mencegah orang seperti dia muncul lagi, dia meninggalkan satu buku di tempat itu. Dengan aura biru, Crash melepaskan kekuatannya dan bersiap menggunakan teknik rahasia. Energi intens menyelimuti tubuhnya saat dia berkonsentrasi untuk mengendalikan kekuatan besar itu. Teknik itu adalah persepsi ekstrasensorik berdasarkan aura yang mendeteksi sensasi yang disebut indera keenam. Untuk saat ini dia hanya bisa memperluasnya hingga ujung jari, tapi itu sudah cukup untuk memahami tempat. Dengan senyum, dia menyadari bahwa tempat di mana dia berada sekarang tidak lagi sepenuhnya dilahap erosi. Kepadatan erosi telah melemah, dan dia berhasil mengatasinya menggunakan indera keenam yang baru dibangkitkan dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Dia mengelap wajahnya dan menenangkan diri setelah semua usaha itu. Namun dia tahu ini hanya tindakan sementara dan bahwa energi erosi selalu membawa risiko. Karena itu dia masih membutuhkan kutukan Snowdoll Bianca untuk kontrol penuh. Tapi meski begitu, dengan senyum, dia bangga berhasil menekan ledakan kekuatan sendiri. Dia berpikir bahwa kali ini dia telah mengambil satu langkah lagi ke depan dan semakin dekat dengan tujuannya. Tiba-tiba dia terkejut dan merasakan kehadiran aneh yang mendekatinya dengan sangat cepat. Crash berhadapan dengan monster raksasa dengan lengan berwajah manusia yang aneh. Makhluk itu tampak sedang tidur nyenyak, tidak menyadari kehadiran Crash di sana. Tapi tiba-tiba makhluk itu membuka mata merahnya dan menatap anak itu dengan penuh kebencian. Salah satu ksatria berteriak ketakutan saat melihat Tuan Erosi tepat di depan mereka. Makhluk itu mengeluarkan raungan mengerikan yang bergema di seluruh hutan gelap. Baroen benar-benar terkejut dengan penampilan aneh monster itu. Bahkan Crash terkejut karena makhluk itu adalah iblis 1000 wajah. Tanpa membuang waktu, Baroen menyiapkan pedangnya dengan aura biru yang sangat intens. Crash mengingat teknik kakaknya yang disebut Ignis, kemampuan api. Dari situ pedang Baroen ditutupi api, dan dia bersiap bertarung. Dengan satu pukulan, iblis itu mengirim para ksatria terbang seolah-olah tidak ada apa-apanya. Crash mengamati kakaknya bersiap melawan monster sendirian. Seorang ksatria mengagumi kekuatan Baroen dan berkata bahwa kemampuan Ignosnya luar biasa dan destruktif. Dihadapkan pada situasi itu, Baroen memerintahkan semua ksatria bersiap bertempur. Terungkap bahwa makhluk itu adalah iblis 1000 wajah, monster 4 bintang. Ini adalah kemampuan Ignis, kemampuan api yang membuat pedang Baroen menjadi sangat kuat. Dalam kilas balik, dia ingat Baroen menghinanya dan membakar lengannya dengan Ignis. Crash merenung bahwa sebelum regresi, kakaknya benar-benar gila. Dengan senyum, dia bertanya-tanya bagaimana kakaknya sekarang setelah begitu lama. Crash berharap dia belum berubah dan melepaskan aura gelapnya. Tiba-tiba iblis itu mulai berteriak kesakitan saat energi ungu melahapnya. Salah satu ksatria ketakutan dan berkata bahwa itu adalah kutukan yang menghapus wajah. Karena itu bahkan ksatria paling berpengalaman pun kesulitan bertarung. Salah satu dari mereka berkata satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang adalah melarikan diri secepat mungkin. Namun Baroen berteriak agar semua maju dan bersiap menyerang dengan segala yang dimilikinya. Dia memukul wajah monster dengan apinya dan makhluk itu berteriak dalam penderitaan murni. Ksatria lain benar-benar terkejut dengan kekuatan besar Baroen. Iblis itu sepenuhnya terbakar dalam api dan tubuhnya mulai hancur. Dengan lompatan, Baroen memberikan tebasan api kuat terhadap monster raksasa. Dia memperingatkan mereka untuk tidak menyerah dan berkata bahwa dia akan membuat celah agar semua bisa menyerang. Terinspirasi, para ksatria mengikuti pimpinan Baro dan maju ke pertempuran. Di tengah pertarungan, Baroen bertanya-tanya apakah Crash sedang menyaksikan kemenangan besarnya. Dia tidak menemukannya dan berpikir mungkin adiknya sudah gugur dalam pertempuran. Seorang ksatria memperhatikan bahwa anak itu tidak melihatnya, tapi melihat iblis 1000 wajah. Dengan tatapan fokus, Baroen bersiap melanjutkan pertarungan melawan makhluk aneh itu. Tiba-tiba iblis itu mulai menangis darah, membuat Baroen sangat terkejut. Semua wajah di tubuh makhluk itu juga menangis, menunjukkan ekspresi penderitaan murni. Dari situ salah satu wajah mendapatkan tatapan gelap, dan situasi tampak sangat buruk. Baroen menyadari keadaan menjadi berbahaya dengan cepat dan perlu bertindak segera. Makhluk itu melepaskan beberapa tentakel ke arahnya, yang dia hindari di udara dengan gesit. Dia terkejut dan bertanya-tanya dari mana tekanan menghancurkan monster itu berasal. Maka dia memutuskan perlu membunuh iblis itu sebelum lebih banyak anomali terjadi.
Dia memerintahkan semua ksatria untuk memfokuskan serangan pada iblis 1000 wajah sekaligus. Namun serangan auranya diblokir dan dia tidak mengerti mengapa tidak berhasil. Dengan tatapan bingung, dia mencoba memahami apa yang terjadi di tengah pertempuran. Dia berteriak kepada ksatria-ksatrianya untuk tidak kehilangan keberanian karena mereka dari keluarga Walheim. Tapi semua ksatria membeku dan tanpa wajah seolah dikutuk. Baroen ketakutan dan bertanya-tanya apakah itu kutukan karena dia bahkan tidak menyentuh makhluk itu. Dia kemudian menyadari bahwa anomali sebelumnya adalah bagian dari rencana monster untuk menjebaknya. Dengan itu anak itu memahami bahwa dia telah sepenuhnya tertipu oleh makhluk itu selama ini. Dari situ kita melihat kilas balik masa lalu Baroen pada malam hujan yang gelap. Dia benar-benar ketakutan dengan situasi berbahaya yang dihadapinya di tempat itu. Terpeleset di lumpur. Dia berpikir pasti akan menemui ajalnya jika tetap seperti itu di sana. Terjatuh di tanah, kakak protagonis percaya bahwa dengan kecepatan ini, dia akan dimusnahkan. Tangan gelap raksasa mendekatinya, siap menghancurkannya tanpa ampun. Baroen bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi padanya pada saat tertentu ini. Beberapa saat kemudian, dia bertanya apakah ini benar-benar momen akhir tragisnya. Seorang roh muncul dan menyebutnya idiot karena semua ketidakmampuannya yang besar. Dia mengungkapkan bahwa kakaknya telah melampauinya dan bahwa dia kehilangan semua ksatria saat mencoba melarikan diri. Karena itu gadis itu menyatakan bahwa kegagalan menyedihkan seperti dia pantas binasa di sana. Beberapa saat kemudian, monster raksasa mencoba menginjaknya untuk mengakhiri semuanya sekaligus. Baroen meringkuk ketakutan dan mengeluarkan teriakan ketakutan di hadapan situasi mengerikan ini. Di masa kini, iblis itu memanfaatkan keterkejutannya dan menyerangnya dengan pukulan sangat kuat. Di masa lalu, Crash menyeret kakaknya yang terluka melalui hujan untuk menyelamatkannya dari bahaya. Anak itu hampir tidak bisa tetap sadar dan menatap penyelamatnya dengan susah payah. Dengan senyum, Crash senang kakaknya sadar, tapi Baroen bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Baroen terkejut dia selamat dan anak itu mengonfirmasi bahwa dia menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dia menjelaskan bahwa dia menyelamatkannya dari rawa, tapi Baroen berkata dia bisa berjalan sendiri sekarang. Kakak itu meragukan bahwa tubuh yang bahkan tidak menggunakan aura bisa melakukan apapun dan sangat kesal dengan situasi itu. Crash kemudian bertanya apakah dia yakin tidak membutuhkan bantuan. Dalam kemarahan, anak laki-laki yang lebih tua mengatupkan gigi dalam frustrasi dan harga diri yang terluka. Dia berteriak bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dari idiot dan mencoba berdiri menggunakan pedangnya sebagai penopang. Beberapa saat kemudian, dia terkejut oleh sesuatu dan memiliki ekspresi teror murni di wajahnya. Baroen bertanya apakah iblis itu dekat dan berapa jauh mereka, tapi anak itu tidak tahu jawabannya. Sebuah penghalang muncul dan Crash menjelaskan bahwa erosi dunia kemungkinan telah menutup dirinya sepenuhnya. Baroen menjadi putus asa menyadari mereka tidak bisa keluar kecuali mengalahkan makhluk itu. Dia mengutuk dengan marah sementara Crash memanggil namanya untuk menenangkannya sedikit. Crash kemudian mengungkapkan bahwa ada seni rahasia yang diajarkan Charlotte untuk mengakhiri pertarungan. Dia mengungkapkan bahwa teknik Charlotte lah yang membantunya melawan Anes di Sanctuary. Baroen ingat bahwa mereka berdua adalah anak dari ibu yang sama dan karena itu memiliki ikatan khusus. Kakak itu meragukan teknik itu bisa membunuh iblis, tapi Crash mengonfirmasi dengan yakin. Crash berkata lebih baik mengambil risiko dan mencoba bertarung daripada binasa di dalam erosi tanpa melakukan apa-apa. Dia mengulurkan tangan dan berkata bahwa dia mengerti jika kakaknya yang lebih tua tidak mempercayai kemampuannya, tapi dia menarik harga diri kakaknya dan bertanya apakah dia percaya pada kekuatan adik perempuan mereka. Baroen langsung setuju karena dia tahu Charlotte adalah jenius dan tekniknya luar biasa. Namun dia memperingatkan bahwa jika rencana gagal, mereka berdua akan selesai di sana tanpa jalan keluar. Dengan senyum, Crash meyakinkannya bahwa rencananya tidak akan gagal dengan cara apapun. Dari situ, keduanya bersiap melaksanakan strategi di hutan gelap itu. Bersembunyi di semak-semak, mereka menyadari bahwa iblis 1000 wajah sedang mendekat. Crash bertanya apakah Igni sudah siap, dan kakaknya mengonfirmasi dengan api di tangannya. Dengan segalanya siap, Crash mengumumkan bahwa saatnya memulai rencana mereka untuk menang. Dia kemudian mengambil langkah pertama dan keluar dari persembunyian untuk menarik perhatian makhluk itu. Dengan aura biru, Crash bersiap menggunakan teknik rahasia kakak perempuannya.
Crash menutup mata dan sepenuhnya berkonsentrasi untuk menggunakan teknik itu. Melihat aura biru, Barrowen terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan adiknya. Dia bertanya-tanya dari mana semua fokus luar biasa yang belum pernah dia lihat pada anak itu sebelumnya. Dengan tatapan terkejut, dia memperhatikan bahwa aura yang mengelilingi Crash sangat berbeda. Lagi pula anak itu belum pernah melihat aura yang begitu murni dan kuat sepanjang hidupnya. Barrowen ingat bahwa dia meragukannya, tapi sekarang bertanya-tanya bagaimana dia menguasai aura yang tidak pernah bisa dia kuasai. Tiba-tiba suara Crash menyadarkannya dari pikirannya, memanggilnya kakak Barrowen. Crash meminta Ignis, dan kakak yang lebih tua setuju, menciptakan api di tangannya. Dari situ pedang biru mulai ditutupi oleh api Ignis. Dengan kekuatan baru, Crash kini memiliki aura api yang sangat mirip dengan Barrow. Dengan geraman, kakak yang lebih tua mengamati pedang yang kini ditutupi api kuat. Barrowen mendekat dan bertanya apakah ada yang salah dengan Crash. Anak itu berkata tidak dan bahwa sepertinya akan ada cukup waktu. Maka Barrowen tidak perlu lagi membelikan waktu untuknya. Barrowen memperhatikan bahwa api Crash jauh lebih intens daripada miliknya sendiri. Dia memahami bahwa dengan pedang berapi itu, Crash bisa mengalahkan iblis 1000 wajah. Dia ingat bahwa dia kehilangan anak buahnya dan hanya berhasil melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia berpikir bahwa jika Crash mengalahkan iblis, apa yang akan dia jadi mulai sekarang? Artinya dia lebih lemah dari kegagalan keluarga. Dan anak itu menyerang monster dengan satu pukulan api kuat. Makhluk itu benar-benar hancur. Barrowen benar-benar terkejut, tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Ledakan api menerangi segalanya, dan dia mengamati hasil serangan adiknya. Tiba-tiba hujan berhenti dan rawa kembali menjadi pemandangan hijau dan damai. Sebuah suara memanggilnya, dan Crash muncul di tengah sinar matahari yang muncul. Dengan tatapan penuh kemenangan, dia mengumumkan bahwa pertempuran akhirnya benar-benar selesai. Barrowen hampir tidak percaya semuanya berakhir begitu mudah dan mengeluarkan senyum dipaksakan. Dari situ, dia mulai tertawa gugup dan menggenggam pedangnya erat. Dengan harga diri terluka, dia berteriak agar adiknya mati dan menyerang dari belakang. Crash memblokir serangan dengan mudah, seolah sudah mengharapkannya. Barrowen kebingungan dan bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menggunakan Ignis. Crash mengungkapkan bahwa dia sedang mencuri kemampuannya dan berterima kasih atas bantuan dalam misi. Dengan senyum jahat, dia berkata dia bersyukur kakaknya tetap sama persis seperti dulu. Dari situ, kondisi untuk membuka kemampuan Barrowen akhirnya terungkap. Diperlukan agar dia menyerahkan sebagian Ignis, mengakui bahwa Crash lebih unggul, dan agar harga dirinya hancur. Beberapa saat kemudian, Crash memukulnya dengan pukulan kuat dan berkata bahwa Ignis sekarang miliknya. Barrowen berteriak kesakitan saat lengannya terbakar dan dia jatuh ke tanah dalam penderitaan. Terbaring di tanah,